Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Rivaldi dari Fakultas Teknologi dan Informatika, Prodi Sistem Informasi. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah network. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara konfigurasi WebIS dan DNS client server. Pertama, kita buka konfigurasi pada WebIS. Nah, ini adalah tampilan di mana kita nanti akan melakukan penambahan DNS dan WebIS. Pertama, kita tambahkan role. Di sini kita checklist untuk WebIS terlebih dahulu. Next aja lah, dan install. Tunggu sebentar. Oke, instalasi untuk web server IIS sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan setup pada apa ya? Saya lupa lagi nih, waduh. Oh ya, langsung aja pada konfigurasi jaringan kita tambahkan IP address-nya. Di sini kita menggunakan IP private untuk bisa diakses di browser. Pilih IP yang 4, kemudian isikan di sini 192.168.1.1. Kemudian subnet mask yang default gateway kita kosongkan terlebih dahulu. Oke, selesai. Coba kita akses di browser menggunakan Internet Explorer. Kita masukkan alamat IP yang sudah di setup di jaringan tadi, 168.1.1, kemudian enter. Nah, sekarang sudah bisa terakses WebIS-nya. Selanjutnya kita akan menambahkan DNS server. Langkah pertama kita add roles lagi, kemudian pilih DNS server. Next, kemudian next, install. Tunggu proses instalasinya hingga selesai. Oke, proses instalasi DNS server sudah selesai. Lanjut ke konfigurasi lainnya. Close dong, ayo. Aduh, gimana sih? Selanjutnya kita pilih ke administrative tools. Kemudian pilih DNS. Nah, di sini pada forward lookup zone kita klik kanan, pilih new zone. Kemudian next. Nah, di sini kita masukkan domain pribadi kita. Misalkan namanya saya rifkisultan.com. Oke, next lagi, next, finish. Nah, nama domainnya sudah dibuat. Selanjutnya kita konfigurasi pada nama domain ini. Klik new host. Nah, di sini kita masukkan protokolnya www. Kemudian masukkan IP privat milik server 192.168.1.1 add host. Oke. Sudah selesai. Coba. Oke, selanjutnya kita setup kembali pada jaringan IP4. Mainnet network, kemudian properties, pilih IP4. Nah, di sini kita inputkan default gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian yang DNS server juga diinput sama. Kemudian oke. Coba kita akses kembali di browser jadul kita. Oke.
www.rifkisultan.com. Apa yang terjadi? Dan oke, berhasil. Selanjutnya, bagaimana caranya si klien bisa mengakses web server ini di komputer lain? Langkah pertama, kita masuk ke VirtualBox-nya. Nah, di sini nih. Di setting, kemudian pada menu network. Nah, network attached to-nya kita ubah menjadi host only adapter. Oke. Di sini kita matikan terlebih dahulu firewall-nya supaya server ini bisa diakses oleh klien. Nah, di Network and Sharing Center kita pilih Windows Firewall. Klik. Ayo dong muncul. Change setting. Lalu kita matikan firewall-nya. Klik off dan oke. Selesai. Coba kita buka di komputer 2. Di sini kita gunakan Internet Explorer. Atau kita setup terlebih dahulu IP konfigurasi di klien. Pilih pada Network and Sharing Center, kemudian pilih pada change adapter sharing. Oh, bukan yang ini, yang atas, yang adapter setting. Kemudian, nah, di sini ada jaringan VirtualBox. Kita klik kanan, properties. Kita setup di IP4. Sini kita masukkan IP terserah kita. 168.1, kita gunakan yang saudaranya aja, .2. Default gateway nggak usah diisi. Kemudian yang DNS server kita masukkan 168.1.1, kemudian oke. Nah, untuk melakukan konfigurasi ini selesai atau belum, kita melakukan cek terhadap IP server kita. Caranya kita buka CMD atau command prompt, kita lakukan ping terhadap server. Kita masukkan IP servernya 168.1.1. Nah, di sini terdapat keterangan paket terkirim 4, diterima 4, dan error 0, berarti sukses. Kemudian kita ping lagi IP milik kita sendiri 1.2. Nah, yang ini juga ternyata sukses. Oke, pengecekan terhadap IP server sudah bisa dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita buka browser jadul kita kembali. Kita pilih Internet Explorer. Ketikkan di URL nama domain servernya. Waduh, not respond. Ketik di sini nama domainnya www.rival di rifkisultan.com, dan apa yang terjadi sudah bisa. Nah, itulah cara bagaimana kita melakukan konfigurasi pada WebIIS dan melakukan setup DNS client server dan melakukan akses
web miliknya server oleh klien. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa 1441. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.